Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel pagi hari ini, dan kita ada di sesi dialog. Saat ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar tahun 2018 mendatang. Para calon tidak hanya datang dari partai saja, tapi juga tentu saja ada calon perorangan. Nah, kira-kira seperti apa persyaratan yang harus dilakukan oleh para calon yang akan mendaftar secara perorangan? Kita akan membahas hal ini. Telah hadir di redaksi Kompas TV Makassar pagi hari ini Komisioner KPU Sulawesi Selatan bidang teknis penyelenggaraan pemilu, ada Ibu Misna M. Hatta. Selamat pagi Ibu Misna, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Bicara soal calon perorangan, apakah sampai dengan saat ini sudah mulai ada pembahasan seperti apa kira-kira persyaratan-persyaratan untuk calon perorangan di Pilgub nanti? Iya, berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 ini, kami seluruh Indonesia ya melakukan penetapan rapat pleno penetapan persyaratan minimal dukungan dan persebaran minimal dukungan bagi calon perseorangan itu per tanggal 10 September. 10 September. Ya, jadi sekarang kami harus melakukan sosialisasi, namun memang ada yang sedikit problem karena kita kan ini belum mengetahui siapa yang akan mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan. Belum ada? Ya, kita belum mengetahui siapa, tapi kami menghimbau agar masyarakat yang berkeinginan untuk menempuh jalur perseorangan pada pilkada kali ini agar segera berkonsultasi ke KPU. Karena ini terkait dengan beberapa persyaratan administratif dan sifatnya mutlak harus dipenuhi, yang juga menjadi syarat pencalonan, dan kalau itu yang tidak terpenuhi, maka bisa saja akan terganjal pada verifikasi nanti. Ya. Tadi tanggal 10 September kemarin ini sudah ditetapkan seperti apa persyaratan dan lain sebagainya terkait dengan calon perorangan. Nah, apa saja sebenarnya yang menjadi persyaratan itu? Persyaratan yang harus dipenuhi itu, kalau untuk pencalonan sebagai gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan ini harus menyetorkan dukungan minimal 480.060 jiwa. Yang minimal tersebar di 13 kabupaten kota dan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan dari Capil, dan juga minimal pendukung itu harus berdomisili minimal setahun di daerah pemilihan. Domisili minimal 480.060 jiwa. Ya. Dan itu harus KTP elektronik atau surat keterangan dari Capil. Dari Capil ya, dan harus berdomisili minimal satu tahun di lokasi tersebut di 13 kabupaten di daerah kota. Pemilihan. Iya. Di 13 kabupaten kota. Kenapa 13 kabupaten kota? Dipersyaratkan di dalam undang-undang adalah tersebar di 50% dari lebih dari 50% jumlah kabupaten kota kalau untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kalau kabupaten itu tersebar di 50%, lebih dari 50%, lebih dari separuh kabupaten kota di wilayah tersebut, kecamatan kalau untuk untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Ada berarti cocok untuk Sulawesi Selatan itu berarti 13 kabupaten kota karena kita minimal 24 ya. Minimal 13 kabupaten kota. Persyaratan lainnya lagi yang harus dipenuhi? Itu dulu, selain itu harus mengisi formulir-formulir yang standarnya sudah ditentukan oleh KPU. Kalau bakal pasangan calonnya datang menyerahkan dukungan ke KPU nanti pada tanggal 22 November sampai 26 November, mereka harus membawa minimal dukungan dan persebaran dukungan yang saya sampaikan tadi. Kemudian harus menyetorkan soft file dan hard copy. Dan antara soft copy dan hard copy tersebut itu harus bersesuaian. Tapi sebelumnya kami akan memberikan bimbingan teknis karena bakal pasangan calon ini juga akan menggunakan aplikasi.
Oh, oke. Ya, yang sudah disiapkan oleh KPU RI. Nah, nanti di aplikasi itu apa saja di situ? Ya, data-data pendukung, misalnya namanya, umurnya, jenis kelaminnya, tempat tinggalnya berdasarkan RT RW, status ya pokoknya secara detail akan termuat dalam formulir tersebut. Data-data dari pendukung. Iya. Oke, berarti juga ada tanda tangan dari pendukung. Oke, berarti semua melalui pengecekan elektronik ya? Iya. Dukungan-dukungan ini, formulirnya itu akan terpantau di KPU RI, sampai di KPU RI, karena ada link antara KPU RI, provinsi, dan kabupaten kota. Kita semua berada dalam satu aplikasi. Oke, baik. Ada 480.060 jiwa. Nah, ini apakah memang ada ini aturan yang baru atau seperti apa untuk pendukungan perseorangan ini? Ya, memang ada perubahan regulasi, karena kalau pada pilkada yang lalu 2015 itu hanya mengatakan bahwa berada di dalam daftar pemilih potensial pemilih DP4 yang memenuhi syarat sebagai pemilih atau bukan, dia adalah penduduk, dikatakan begitu saja. Kemudian pada 2015 berdasar ya ada di DPT, tapi sekarang yang berusia 17 tahun pun pada hari pemungutan suara itu sudah boleh memberikan dukungannya kepada bakal calon perseorangan. Sekarang juga yang menjadi basis hitungan dari KPU adalah daftar pemilih tetap terakhir. Oke, baik. Nah, ini berdasarkan DPT ya, kami menggunakan dua kategori. Jadi bagi daerah yang belum melaksanakan pilkada, kami menggunakan DPT terakhir adalah Pilpres 2014 di 12 kabupaten kota yang belum. Kemudian yang telah berpilkada kami menggunakan DPT pilkada mereka. Jadi dari kedua data itulah kami kemudian mengakumulasi dan menghasilkan kalau Sulsel harus mendapatkan 7,5% dari total DPT tersebut. Jatuhlah angka 480.060 jiwa. 60 jiwa ini adalah gabungan dari DPT sewaktu Pilpres, data waktu Pilpres, kemudian pada saat pilkada terakhir. Tapi ini apakah boleh dikatakan memang sudah cukup valid data ini? Ya, valid lah. Sudah cukup valid ya? Sampai ada masalah lagi. Ini sudah dicocokkan dengan Bawaslu. Baik. Nah, Ibu, kalau misalnya masalah ini sudah selesai, tadi Anda sempat menyebutkan soal ada konsultasi yang harus dilakukan dengan pihak KPU seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ada calon perorangan, berarti mereka sudah mulai boleh datang ke KPU per tanggal berapa? Sekarang pun boleh. Sekarang sudah mulai dibuka. Saya mendengarkan di beberapa kabupaten itu kami sudah disampaikan report bahwa ada yang datang berkonsultasi ke KPU terkait dengan persyaratan-persyaratan dan tata cara pengisian form. Hanya kalau di Sulsel ini belum ada yang sampai ke kita, tapi himbauan kita, harapan kita agar sesegera mungkin berkonsultasi, berkoordinasi dengan KPU. Untuk pendaftarannya sendiri calon perorangan pendaftaran ini nanti pada penyerahan dulu ya. Kalau ini ada perbedaan dengan bakal calon perseorangan yang menempuh jalur partai politik. Kalau perseorangan itu didahului dengan penyerahan dukungan. Penyerahan dukungan ini akan berlangsung selama 6 hari, tanggal 22 sampai 26 November. Nanti pendaftarannya, nah tapi sebelum itu kami akan melakukan verifikasi. 3 jenis, 3 tahapan verifikasi. Pada saat datang menyetorkan dukungan, kami harus melakukan verifikasi minimal dukungan dan minimal persebaran. Kalau tidak mencukupi minimal dukungan dan minimal persyaratan yang disebut minimal persebaran yang disebut dengan syarat pencalonan, itu tidak akan bisa dilanjutkan
masuk pada verifikasi tahap berikutnya. Oke. Jadi kami mengembalikan dukungan tersebut. Mereka kemudian boleh masuk menyerahkan kembali dukungan tersebut sepanjang batas waktu penyerahan dukungan belum tercapai. Artinya sepanjang belum selesai, misalnya ya hari terakhir itu adalah tanggal 26 November, pada hari terakhir itu mereka masih boleh datang lagi, walaupun sebelumnya, di hari sebelumnya itu kita kembalikan dukungannya. Oke. Misalnya jika saja para calon ini datang pada tanggal 26 November, kemudian dilakukan verifikasi, ternyata tidak memenuhi, dikembalikan, apakah setelah itu bisa lagi untuk tidak datang? bisa Sudah lagi. tidak, berarti ditutup di sana? Ya. Terakhir hanya 26 saja? Terakhir 26, tetapi mungkin saja KPU membutuhkan waktu untuk menghitung. Karena dukungan itu akan, ya pada saat mereka menyerahkan dukungan tersebut, harus diselesaikan oleh KPU hitungan tersebut. Ada penelitian minimal dukungan dan minimal persebaran itu harus diselesaikan. Diterima, dilanjutkan atau tidak bergantung dari hasil verifikasi tersebut. Tapi itu membutuhkan waktu. Kalau 480.060 dukungan, ya bisa dibayangkan lah berapa kontainer yang datang. Kami sudah merencanakan. Dan itu manual nantinya? Manual dan online. Manual dan online, ya, karena soft copy itu akan kita cocokkan di dalam aplikasi. Oke, baik. Nah, setelah itu 26 kemudian verifikasi, jika lolos pendaftaran dibuka per tanggal berapa? Pendaftaran itu nanti bersamaan mereka dengan pendaftar dari partai politik. Ada di Januari. Tanggal 8 Januari sampai tanggal 3 hari 8, 9, 10 itu adalah masa pendaftaran bakal pasangan calon. Baik itu perorangan maupun partai politik. Ya, tetapi ada perbedaannya. Masa verifikasi dari bakal perseorangan tersebut itu akan sampai pada tahap awal akan sampai pada Januari, walaupun belum cukup mereka tetap boleh mendaftar. Oke, baik. Kembali ke tadi bicara soal dari partai politik. Kalau persyaratan calon untuk partai politik sendiri seperti apa? Minimal 17 kursi. Minimal 17 kursi untuk pemilihan gubernur ya. Oke, DPRD minimal 17 kursi. Ada persyaratan lainnya kah? Ya, banyak persyaratan lainnya. Itu tadi adalah persyaratan pencalonan salah satu. Yang terpenting juga adalah bakal pasangan calon ini kalau didukung oleh beberapa partai, maka semua partai tersebut harus bertanda tangan, ketua dan sekretarisnya. Harus ada rekomendasi dari pengurus pusat dan harus didaftarkan oleh pengurus provinsi. Harus menghadirkan ketua dan sekretarisnya. Kalau misalnya tidak hadir, harus ada surat keterangan membuktikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa memang tidak bisa hadir karena ada alasan dan partai ini memang mengusulkan nama-nama ini sebagai ini. Nah, itu ada berbeda memang dengan regulasi yang lalu, ataukah sebetulnya hampir tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan untuk partai untuk calon dari partai. Baik, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini, saudara. Perbincangan kita bersama dengan Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Ada hal yang menarik juga bahwa 1 bulan jelang pelaksanaan pilkada nanti akan masa kerja dari KPU atau Komisioner KPU yang sekarang ini berakhir. Nah, bagaimana kemudian nanti ini akan kita bahas usai jeda berikut ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Dialog Kompas Sulsel pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Ibu Misna selaku Komisioner KPU Sulawesi Selatan bidang teknis penyelenggaraan pemilu. Jelang pemilihan kepala daerah atau jelang pencoblosan Pilkada serentak 2018 mendatang ini, masa bakti dari Komisioner KPU yang sekarang ini berakhir. Nah, ini juga menjadi tanda tanya besar, nanti akan seperti apa ini jadinya? Apakah sudah dipikirkan ataukah sudah ada langkah-langkah antisipasi? KPU itu adalah sebuah sistem. Jadi ketergantungannya bukan pada individu, tetapi sistem yang menjadi gantungan kita. Take over itu kan juga jelas. Dan ya mudah-mudahan
semuanya berjalan dengan lancar. Memang benar bahwa sistem yang melakukan di KPU, tetapi peran individu juga sangat penting karena ada beberapa regulasi baru, bahkan KPU sudah beberapa hari terakhir ini sudah mulai melakukan bimbingan teknis terkait dengan bagaimana penyampaian regulasi, utamanya persoalan hukum nantinya. Nah, ini kan juga bukan hal mudah nanti. Ini apakah sudah ada rancangan antisipasi bagaimana jadinya nanti? Kan ada peraturan KPU yang mengatur tata kerja kita. Jadi ya cukup berpedoman sih kepada petunjuk-petunjuk teknis tersebut. Secara teknis KPU sudah menyiapkan itu. Jadi walaupun take over, insya Allah semua akan berjalan dengan baik-baik saja lah. Kita berharap seperti itu. Apakah dari regulasi dibolehkan untuk mungkin memperpanjang masa kerja sampai dengan masa pencoblosan karena jaraknya hanya 1 bulan saja, Bu? Kalau undang-undang penyelenggara pemilu yang lalu, memang harus menyelesaikan dulu pilkada. Tapi dengan undang-undang yang baru saja ditetapkan oleh DPR RI, itu tidak bisa lagi, harus berakhir pada masa jabatan berakhir pula. Berarti tidak ada permakluman untuk 1 bulan itu. Memang KPU RI juga sudah mencoba mencari jalan keluar karena juga tentu saja ada kekhawatiran karena bukan hanya KPU Sulsel, banyak di daerah-daerah lain, di provinsi-provinsi lain, kabupaten kota, pilkada masih berlangsung menjelang hari H, bahkan ada yang besok pemungutan suara, hari ini berakhir masa jabatannya. Memang ini menjadi perhatian dari KPU RI, tetapi ya undang-undang tegas menyatakan bahwa masa jabatan berakhir pada saat pelantikan 5 tahun yang lalu. Apapun itu harus berakhir juga. Baik. Nah, kalau bicara soal masa berakhir komisioner KPU, ini kan akan ada pembukaan calon lagi ya, per Januari. Januari itu pendaftaran. Tanggal 8 Januari pendaftaran bagi bakal pasangan calon. Ke semua KPU di seluruh Indonesia. Jadi ya Januari, yaitu tadi. Pendaftaran. Baik. Nah, selain itu untuk calon komisioner baru juga dilakukan per Januari, benar? Seperti itu? Itu ada seleksi di situ. Itu tahapan seleksinya mulai kalau saya tidak salah Januari. Mulai Januari. Tapi kan yang menentukan jadwal-jadwal tersebut adalah KPU RI. Bagi saya dan teman-teman harus konsentrasi pada pemelaksanaan pemilihan gubernur, bahwa ada yang mendaftar bagaimanapun tetap tentu saja harus memprioritaskan pelaksanaan tahapan pilkada ini. Ini ada 2 pekerjaan berat sebenarnya kalau kita bicara di bulan Januari ya. Bukan hanya 2, karena 2, tapi kalau mendaftar juga memang itu juga menjadi tambahan. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik lah. Karena sekarang juga ini sudah mulai running tahapan pemilihan nasional, pemilu nasional. Pemilu legislatif dan pemilihan presiden itu sudah mulai sekarang. Koordinasi kita sudah laksanakan bersama KPU RI. Misalnya sekarang ini sedang persiapan untuk perancangan dapil DPRD kabupaten kota. Kemudian sedang dipersiapkan juga verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019. Baik. Ada banyak sebenarnya pekerjaan berat dari KPU di akhir 2017 sampai dengan awal 2018, ada banyak sekali pekerjaan berat. Tapi kalau misalnya ini berakhir, kemudian take over dengan atau digantikan dengan komisioner yang baru, dengan tentu saja sangat berbeda ya yang didapatkan atau pemahaman yang bisa didapatkan oleh komisioner yang baru dengan komisioner yang terdahulu. Adakah konsekuensi yang bisa terjadi begitu dalam pilkada 2018 ini? Saya juga tidak bisa memperkirakan konsekuensi seperti apa yang ada. Dan saudara, usai jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya di Kompas Sulsel. Tetaplah bersama kami.